dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bisa bertemu menghadapi Anda. Saya Hilbram Dunar. Di malam hari ini sama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways. Topik kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda karena merupakan salah satu hal yang selalu dicari oleh manusia, yaitu menjadi kaya. Tapi menjadi kaya seperti apa? Bukan sembarangan. Menjadi kayanya adalah terpaksa kaya. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, topik yang disampaikan Mas Hilbram tadi, terpaksa kaya, sebetulnya bukan sesuatu yang baru, karena semua orang yang menjadi betul-betul kaya tidak pernah betul-betul menginginkan jadi orang kaya. Tetapi yang dilakukannya menjadikan mau tidak mau dia dikayakan oleh Tuhan. Tidak ada istilah mengkayakan diri, yang adalah dikayakan. Sehingga karena hidup ini hukum yang utama adalah sebab dan akibat, marilah kita menjadi sebab bagi akibat yang kita inginkan. Itu. Pak Mario, kita menjadi sebab dari akibat yang kita inginkan. Betul. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai terpaksa kaya, menjadi pribadi yang kaya. Kalau boleh, saya meminta penjelasan dari Pak Mario untuk memulai program ini. Konsep kekayaan, Pak Mario, sebenarnya seperti apa? Super sekali, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kekayaan. Apakah kekayaan itu ada hitungannya? Apakah dihitung? Ada hitungannya dalam rupiah atau dolar atau apapun? Ada? Ada. Itu kekayaan. Good. Nah, apakah orang yang sehat kaya? Kaya. Oh, bagus. Kalau begitu sudah berarti bukan hanya rupiah, tetapi meskipun nanti saya akan kembali kepada perhitungan rupiah. Gini. Anak yang sehat, lucu, mengabdi kepada orang tuanya, dekat dengan Tuhan. Apakah itu kekayaan? Yes, suami yang setia. Kekayaan. Suami yang setia dan kaya. Kekayaan. Amin. Amin. Nah, betul. Ya, berarti kalau begitu kekayaan lebih daripada hanya uang. Nah, sekarang apakah kekayaan itu harus selalu dihitung dalam uang? Apakah bisa dihitung dengan uang? Tidak. Ya, tidak apa-apa. Guna dari kehadiran kita ini adalah menyamakan pendapat baik. Menyamakan pendapat baik. Yuk sekarang. Kacamata, ada harganya? Ada. Mata, ada harganya? Berapa? Satu saja, yang sebelah kiri saja. Berapa? Ada harganya, hanya kita tidak tahu karena harga itu ditetapkan oleh Tuhan. Bagi yang bersyukur, matanya murah sekali. Dimilikinya tanpa penyakit, cemerlang, bening, tanpa dibantu dengan apapun. Ya, tapi bagi orang yang tidak bersyukur, dibuat mengetahui melalui penyakit. Jadi mahal sekali. Jadi kalau begitu Tuhan memurahkan semua kekayaannya bagi orang yang dekat dengannya. Lalu mencabut itu semua menjadikannya sangat mahal kepada yang mendustakan nikmat. Itu sebabnya sering diulang-ulang kita. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalau itu sampai diulang-ulang demikian banyak berarti apa? Manusia paling sering tidak mensyukuri. Sehingga sebetulnya kekayaan kita itu timbul bukan dari memiliki, ayo kita simpulkan. Kekayaan kita timbul karena
mensyukuri. Hebat sekali. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Pertanyaan pertama dari saya sudah saya ajukan. Sekarang saya kembali ke sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Silahkan angkat tangan Anda. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Rudi Cahyadi dari Jakarta. Yang saya ingin tanyakan, terpaksa kaya itu merupakan satu hasil akhir dalam kehidupan seseorang. Betul. Tentunya bagaimana kalau seandainya seorang tersebut menjadi kaya tapi tidak kaya akan perilakunya. Seperti itu. Terima kasih Pak Mario, salam super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mungkin ada orang kaya yang akhlaknya buruk dan tidak mungkin ada orang akhlaknya buruk jadi kaya, Pak. Titik itu saja. Karena kualitas paling indah yang dilihat oleh Tuhan itu akhlak. Banyak orang mengaku beragama, beriman, tapi akhlaknya mendustakan keberadaan sesamanya. Hanya karena tidak meyakini yang sama dengan yang diyakininya. Padahal perbedaan keyakinan itu diciptakan Tuhan. Dan kalau Anda mempertanyakan ayatnya, cek ada ayatnya. Apabila Tuhanmu berkenan, akan kita semua dijadikannya satu umat. So kalau begitu, yuk. Ini loh caranya membangun kehidupan berakhlak. Satu, hiduplah dalam akhlak. Hidup dalam akhlak yang baik. Kedua, meneladankan akhlak. Yang pertama, hidup untuk diri sendiri. Yang kedua, ditampilkan. Ini loh kehidupan berakhlak. Nah mudah-mudahan karena Anda meneladankan keakhlakan Anda, Tuhan mentenagai Anda sehingga Anda diberikan tenaga oleh Tuhan untuk mengharuskan kepatuhan kepada akhlak yang baik. Akan indah sekali kalau pemimpin di negara ini berakhlak secara pribadi. Di keluarganya berakhlak, tidak kucing-kucingan dalam tipuan-tipuan dusta. Kemudian meneladankan akhlak dan tegas sekali. Sahabat-sahabat saya di Indonesia yang super, jangan berantem ya. Atau you lihat pengaruhnya nanti. You jangan nistakan agama lain ya. Atau you lihat pengaruhnya nanti. Hiduplah dalam akhlak, teladankan akhlak, haruskan kepatuhan kepada akhlak. Itu kekayaan yang bukan main hebatnya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari saya Pak Mario. Ya. Terpaksa kaya. Tadi Pak Mario mengatakan tidak mungkin orang yang tidak berakhlak menjadi kaya dan orang kaya itu tidak berakhlak. Tapi banyak sekali orang-orang yang bertanya di studio, mungkin juga Anda, bagaimana dengan orang-orang yang terlihat kaya tapi akhlaknya tidak baik? Mohon bantuannya Pak Mario. Begini ya, tidak semua harta itu rezeki. Tetapi ada rezeki yang sebetulnya kelihatannya sebagai rezeki, tapi sebetulnya adalah harta kepada orang yang hukumannya sedang ditangguhkan. Seperti koruptor yang kelihatannya sedang kaya itu loh. Gitu? Pejabat tinggi yang sekarang sedang berkuasa. Kata sedang itu kan akan berakhir. Itu sebabnya Tuhan sering mengingatkan, perhatikanlah akhirnya. Pemimpin yang amanah, akhirnya waktu pensiun bebas dari tuntutan hukum, hutang-hutang ketidakjujuran masa lalu. Santai sekali, sih, yang akhirnya baik. Jadi kalau begitu rezeki tidak sama dengan jumlah uang yang sebetulnya adalah tanda besarnya hukuman. Kalau mencuri 1 rupiah kan hukumannya untuk 1 rupiah. Yang miliaran itu meskipun tidak diharuskan kembali kepada pemerintah, yang bisa dibawa pulang lagi untuk membiayai maksiat yang selanjutnya, itu tetap bukan rezeki. So, orang kaya itu berakhlak. Oke? Orang berakhlak kaya. Jadi kalau kita mengerti betul arti dari akhlak dan kekayaan, sebetulnya yang disebut kaya itu selalu berakhlak. Karena yang tidak berakhlak tidak bisa disebut kaya. Akhlak itu patuh kepada Tuhan bukan hanya di hati, di mulutnya, tetapi dalam perilaku tubuhnya juga. Jadi kalau begitu yuk patuhlah kepada Tuhan dengan seutuh-utuhnya agar kekayaan kita diutuhkan. Kekayaan hati, kekayaan pikiran, kekayaan tubuh, kekayaan kemanfaatan bagi kebaikan sesama dan alam. Itu.
Super sekali Pak Mario. Kita akan break dulu sebentar, pastikan Anda tidak kemana-mana. Mudah-mudahan banyak sekali hal-hal super yang bisa Anda dapatkan dari program ini. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Kita itu terlalu lama bicara kaya. Kaya. Oke, lebih penting mana? Kaya akhirat atau kaya dunia? Saya Hilbram Dunar, saya ucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Terpaksa kaya, itu adalah topik kita di kesempatan kali ini. Terpaksa kaya, berarti kita menargetkan diri kita, ada target untuk menjadi kaya. Oke. Prosesnya yang sebaik-baiknya seperti apa Pak, untuk menuju pribadi yang terpaksa kaya? Super. Kalau Anda mau pergi ke Surabaya. Prosesnya ini disebut perjalanan. Oke. Berapa sering Anda memikirkan tujuannya? Targetnya. Berapa sering Anda memikirkan Surabaya? Kalau Anda mau pergi ke Surabaya. Sangat sering. Jadi Surabaya. Yang benar aja. Satu kali. Aku mau ke Surabaya, selesai. Setelah itu apa yang dilakukan? Prosesnya. Kita itu terlalu lama bicara kaya. Kaya. Ayo. Doanya selalu uang. Tapi kalau nulis status, aku benci wanita matre. Jadi dia tuh bilang, kalian wanita jangan matre, lihat penderitaanku. Nah. Jadi yuk, target itu sekali saja diungkapkan, aku ingin kaya. Oke, lebih penting mana? Kaya akhirat atau kaya dunia? Mana? Dua-duanya. Yang punya cerita itu saya. Satu. Yang penting kaya akhirat atau kaya dunia? Siapa yang bilang akhirat? Ragu-ragu ya? Padahal selama ini di status-status kan lebih penting kaya akhirat daripada kaya dunia, begitu toh? Oke, siapa yang ingin kaya dunia? Ragu-ragu sekali ya? Katanya, kalau Anda mau mengenalkan keyakinan baru, Anda harus menggoyahkan keyakinan orang itu. Sekarang saya tanya ini, lalu Anda simpulkan sendiri. Apakah ada orang bisa membangun kekayaan akhirat tanpa menjadi orang kaya di dunia? Dia bilang, bisa, orang miskin bisa masuk. Hei, saya bicara kaya, bukan miskin. Kaya itu kan mulai dari sekarang bukan hanya uang. Iya toh? Mengambil duri di jalanan saja sudah sebab kekayaan. Sekarang beritahu saya, bisakah kita memburukkan kehidupan dunia lalu jadi orang yang pantas bagi surga? Nah, jadi kalau begitu, kita harus kaya di mana dulu? Ya, setuju. Good, berarti syarat bagi kekayaan akhirat adalah kalau Anda katakan, lebih baik aku kaya hati daripada kaya harta. Pernah dengar nggak? Orang ini kaya atau miskin? Miskin. Iya toh? So, kalau begitu jangan pernah berceramah tentang sesuatu yang menunjukkan kelemahan diri. Itu kelemahan. Tuhanku, izinkan aku membangun keindahan akhiratku melalui keindahan duniaku. Perbaikilah rezekiku di dunia karena engkau ingin aku berderma. Nah, aku ini berderma pakai apa? Iya, kan seperti begitu. Aku ini miskin. Disuruh berderma pakai apa? Gitu kan? Pakai tenaga. Wah, aku ini lemes, kenapa? Iya. So, kalau begitu yuk menjadi seindah-indahnya pribadi di dunia.
supaya kita mendapatkan tiket masuk surga karena kita menjadi hadiah bagi kebahagiaan sesama. Amin. Itu. Langsung saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya, sahabat super. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan, Ibu. Ya, kesempatan yang super Pak Mario. Oh, iya sih Bu, silakan. Dengan tema terpaksa kaya, tidak sedikit mungkin orang yang terlahir sudah kaya. Mungkin karena orang tuanya yang kaya raya, dengan kondisi tersebut kan terpaksa kaya untuk seseorang tersebut. Yang ingin saya tanyakan, biasanya dengan mereka yang terkondisi kaya, motivasi untuk mental juangnya itu lemah atau tidak terlalu kuat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita memotivasi mereka yang semangat juangnya tidak kuat dengan kondisi yang terpaksa kaya. Salam super Pak Mario. Salam super, Salam super, Ibu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya membaca salah satu posting di Facebook kita. Ini untuk orang-orang yang tidak mensyukuri yang sudah dimilikinya, yang salah mengerti konsep rezeki. Pertanyaannya nih, apakah tidak jadi kecelakaan itu rezeki? Karena kalau kecelakaan Anda harus mengeluarkan uang. Ya, karena tidak mengeluarkan uang kan sama dengan dapat uang. Oh, super sekali. Apakah tidak jadi kehilangan handphone itu rezeki? Tidak jadi kehilangan tapi dipinjam tidak dikembalikan. Sama aja. Nah, apakah rumahmu tidak jadi kebakaran itu rezeki? Ada yang tanya, bagaimana caranya saya tahu tidak jadi kebakaran? Jawabannya, sudah kebakaran enggak? Belum, nah itu enggak jadi. Iya toh? Iya. Loh, apa buktinya kalau kebakaran? Coba bakaran. Pertanyaan berikutnya nih, untuk anak-anak muda yang suka ngebut, naik motor, begitu toh, kecepatan tinggi yang lupa ibunya mengandung, hati-hati mendoakan bagi kelahiran yang sehat, lalu dia ngebut miring, pakai sendal, sisir hijau keluar di sini. Begitu. Apakah matamu yang tidak jadi tertusuk kaca helm motormu yang pecah karena benturan? Apakah itu rezeki? Jadi kalau begitu, rezeki itu bukan hanya yang kita dapat dalam bentuk uang. Tetapi kebaikan yang selama ini menjadi nikmat itu sudah rezeki. Itu sebabnya kalau orang masih mencari selain yang dari dimilikinya. Jadi yang dimilikinya, istri yang cantik, dilupakannya mencari istri-istri baru. Misalnya, dikasih masalah dalam kehidupan supaya mensyukuri istrinya. Perhatikan itu. Orang, anak muda, berapa banyak anak muda yang mengatakan gini, ada pekerjaan yang gajinya tinggi nggak ya? Ayo. Berarti yang dicarinya adalah yang akan membayarnya tinggi apapun kualitas dia. Untuk orang-orang seperti ini diberikan masalah supaya menghargai pekerjaannya. Jadi kalau begitu orang yang mensyukuri selesai. Pendidikan Tuhan untuk mensyukuri selesai. Sehingga ditambahkan nikmat lain. See? Berarti orang-orang yang sudah mensyukuri ditambahkan. Nah, setiap jiwa itu sudah terlahir kaya. Kalau dilahirkan di keluarga kaya itu yang kaya bapaknya. Sekarang lebih mudah berhemat anak orang kaya atau anak orang miskin? Lebih mudah berhemat anak orang kaya atau anak orang miskin? Anak orang miskin. Mau boros apa lagi? Padahal formulanya hemat pangkal kaya. Berarti anak muda yang dilahirkan di keluarga miskin berbakat kaya. Anak muda yang dilahirkan di keluarga kaya, kalau orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar, berbakat miskin. Hayo. Kalau begitu, kembalilah ke fitrah. Fitrah kita itu kaya. Semakin kita mensyukuri diri sendiri, semakin kelihatan kekayaan yang sejati pada setiap diri kita. Itu.
Mudah-mudahan jelas jawabannya Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Nanti saya berikan kesempatan lagi pada Anda untuk bertanya. Tapi sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di tempat duduk Anda. Silahkan. Ambil alat pollingnya, lalu Anda tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang sudah disiapkan. Seperti apa pollingnya? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Pribadi yang manakah yang akan terpaksa kaya? Yang A, yang sibuk mencari pasangan hidup yang kaya dan menjamin kesejahteraan masa depan. B, yang bekerja keras menjadikan diri, ide, dan produknya menguntungkan orang lain. Yang C, yang menunggu warisan kekayaan dari orang tua. A, B, atau C? Silakan, Anda pilih satu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan untuk itu. Anda juga bisa menjawab di mtgwpol.com. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jadikan dirinya bermanfaat bagi sesama, akan dikayakan oleh Tuhan. Kita itu tinggal nanti sudah dapat pasangan yang kaya, nantinya orang tuanya meninggal sudah dapat kaya, Pak. Terpaksa kaya kan, Pak? Saya akan mulai segmen ini dengan langsung melihat seperti apa hasil polling yang sudah dijawab oleh sahabat super yang hadir di studio Metro TV. Kita lihat sama-sama. Pribadi yang manakah yang akan terpaksa kaya? Yang memilih A sebesar 14%, yang memilih B bekerja keras menjadikan diri, ide, dan produknya menguntungkan orang lain 71%, yang memilih C warisan kekayaan dari orang tua 15%. Kok ya ada yang memilih selain B? Tapi ya ini memang negara demokrasi ya. So, Mas Hilbram, bantu saya kita menemukan spesimen yang langka ini. Siapa yang memilih A? Siapa yang memilih A? Mengapa Anda pilih A, Pak? Di sini kan terpaksa kaya itu kan yang sibuk mencari pasangan hidup yang kaya dan menjamin kesejahteraan masa depan. Jadi kan kita itu tinggal nanti sudah dapat pasangan yang kaya, nantinya orang tuanya meninggal sudah dapat kaya, Pak. Terpaksa kaya kan, Pak? Wah, betul sekali. Itu kreatif sekali, Pak. Betul. Banyak anak muda begitu, mencari wanita yang cantik, kaya, anak satu-satunya dari saudagar kaya raya, sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi terpaksa kaya gitu ya. Super. Good luck deh. Gitu. Ini Tuhan Maha tahu. Tuhan mau tahu ya. Tuhan tahu nggak niatnya anak muda ini? Tahu. Direstui nggak? Mungkin agak dipersulit sedikit, ya toh? Tapi lama-lama kasihan. Ya, mudah-mudahan direstui. Oke? So, kita berikan sekarang kesempatan untuk yang C dulu. Yang menunggu warisan kekayaan dari orang tua. Siapa ini? Sini saya menunggu warisan kekayaan dari orang tua, maksudnya dalam artian warisan bukan kekayaan ya Pak Mario. Warisan itu dalam arti pengalaman hidup orang tua, norma, dan yang lain yang sifatnya mendukung kita menjadi orang kaya. Gitu. Super sekali. Tidak terduga kebijakannya ya. Betul sekali, karena kalau dia bilang menunggu warisan orang tua, ini anak-anak muda yang menunggu warisan, pertanyaannya adalah, lebih hebat mana Anda mencari sendiri, membangun kekayaan, daripada menunggu. Mencari, dan beliau kekayaan yang ingin diterimanya sebagai warisan adalah sikap baik, ya, kedekatan kepada Tuhan, penghormatan kepada saudara dan keluarga, begitu. Bekerja keras, mensyukuri pendapatan, begitu. Good, kita berikan tepuk tangan. Saya ingin tutup bahasan untuk beliau dengan pertanyaan ini. Menurut Anda, yang lebih baik hidupnya, anak yang ikhlas, bekerja, membantu orang tuanya, atau yang menunggu
warisan harta, uang dari orang tua? Yang ikhlas bekerja, membantu orang tua. Karena kelihatannya ini, hukum ini mungkin sederhana. Bahwa anak-anak yang paling berhak mendapat warisan, justru paling tidak berharap mendapatkan warisan. Ya. Lalu anak-anak yang paling merindukan warisan, justru yang paling tidak pantas diwarisi. Betul? Betul. Nakal, mursal, begitu toh. Bapaknya sakit, ditunggu dengan wajah yang tegang di depan ruang tunggu itu. Terus dokter keluar ditanya, bagaimana dokter? Bagaimana? Dokter bilang, alhamdulillah selamat. Aduh. Bener. Ya, super Pak, terima kasih. Kalau begitu sekarang B, siapa ini? Mas Ibram pilihkan. Selamat malam Pak Mario, terima Selamat kasih malam. atas kesempatannya. Saya memilih B karena yang menjadikan diri kita terpaksa kaya ataupun tidak terpaksa kaya adalah diri kita sendiri. Super. Terima kasih. Selamat Malam. malam. Menjadikan diri, menjadikan ide, tuh, menjadikan produk yang dibuatnya menjadi keuntungan bagi orang banyak. Ini sudah tidak usah diramal. Ramalan yang paling hebat disebut keniscayaan. Tuh. Orang-orang yang bekerja keras tidak butuh ramalan karena niscaya dia jadi. Orang-orang yang pergi ke tukang ramal harus tanya dulu peramalnya kaya enggak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang asik menjadikan dirinya bermanfaat bagi sesama akan dikayakan oleh Tuhan. Karena berkali-kali kita diberitahu seindah-indahnya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama dan alam. Dia meyakini yang rahmatan lil alamin, yang rahmat bagi alam, maka dia mencerminkan yang diyakininya dengan menjadikan dirinya rahmat bagi sesama dan ciptaan. Itu. Saya lanjutkan kepada penanya berikutnya dari sahabat super yang hadir di studio. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Bangun Raharjo Pak dari Depok. Yes Pak Bangun. Pertanyaan saya adalah dengan judul terpaksa kaya, yang saya tangkap adalah terkesan pasif, terkesan pasif. Padahal di pemahaman saya bahwa sukses atau kaya adalah tanggung jawab kita. Sehingga di situ ada aktif, ada kerja di situ. Ya. Nah, apakah memang kita tidak perlu melihat peluang sehingga kita perlu memaksakan atau bekerja dan hanya seperti terlihat terpaksa? Itu aja Pak Mario, terima kasih. Super sekali. Kalau ini kudanil Pak. Kudanil ini mengejar orang. Lihat, orangnya itu enaknya tubuhnya begini atau tubuhnya begini. Begini atau begini. Miring ke depan. Ini kenapa? Lari. Ini lari enggak? Lari, kepalanya terlambat. Oke, nah. Sekarang, orang yang dikejar kudanil ini loh. Apakah dia mencapai kecepatan yang tidak lazim yang dicapainya? Terpaksa cepat enggak dia, Pak? Terpaksa cepat. Lah kalau kekayaan itu di sana. Coba sebut aja sekarang. Kita tidak berteori yang tinggi-tinggi di luar alam ini. Kekayaan yang paling dekat apa? Uang. Very good. Uang ada di situ. Apa lagi? Rumah. Waktu itu masih teori sebentar. Uang, rumah, mobil, apa lagi? Pabrik, kafe. Rumah sakit, apa lagi?
emas. Mas Sopo. Oke, nah sekarang lihat. Orang itu semua ada di situ, Pak. Ada uang, mobil, villa, gitu kan, hotel yang punya rumah sakit untuk orang miskin, semua di sana. Nah, kalau Anda dikejar kudanil, lebih cepat sampai. Terpaksa kaya nggak? Terpaksa, tahu-tahu, aku kaya, gitu loh, Pak. Maksudnya gitu, kita itu tidak di sini bermalas-malas, bergaloria tingkat kayangan. Oke? Kan ada tuh tingkat dewa, tingkat kayangan, galaunya. Ingin kaya tapi tidak bergerak karena malas, suka menunda. Itu Pak, suudon, menduga buruk, percuma lah gitu. Coba. Nah ini orang yang menginginkan kekayaan tapi yang tidak akan jadi. Jadi dipaksa itu baik. Orang tua yang tidak memaksa, nanti masa tuanya terpaksa menyabarkan diri dengan perilaku buruk anaknya. Orang tua yang tegas mendisiplinkan anaknya waktu muda, hidupnya baik di masa tua. Jadi kalau gitu yuk, jadi orang yang terpaksa. Perhatikan semua orang sukses pandai memaksa dirinya sendiri. Dah, mau terpaksa kaya nggak? Mau, ya udah, terima kasih. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar. Anda pastikan tidak kemana-mana. Terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Nah, orang kecil mampunya memikul yang kecil. Jadi, kalau Anda mau memikul yang besar, ayo, apa doanya? Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Program ini berjudul Terpaksa Kaya di kesempatan kali ini. Kata terpaksa, Pak Mario, bisa kita bahas. Kenapa harus ada kata terpaksa di situ? Beautiful question, Mas Hilbram. Nih, sahabat-sahabat saya yang ada di studio dan yang di rumah, tolong Anda pikirkan. Mengapa kalau benua, bagian benua di utara itu dingin, mengapa kok burung itu terbang ke selatan? Ini musim dingin. Yo, mengapa kok terbang ke selatan? Terpaksa. Kenapa terpaksa apa? Cuaca dingin. Karena terpaksa harus hidup. Iya. Bukan. Burung-burung ini terbang ke selatan karena kalau jalan jauh. Ketimi. Ya. Lebih gampang Terbang. Terpaksa itu karena kita sebagai manusia mencari yang mudah. Itu disebut ekonomi. Kita ini insan ekonomi. Kalau bisa dilakukan dengan duduk, mengapa harus berdiri? Ya, kalau untuk menghasilkan 1 miliar dengan 10 juta, mengapa harus 100 juta? Wajar. Ini itu very smart. Tetapi kita penunda, berprasangka buruk bahwa itu sulit. Tuh, nasihat sulit, melakukan sulit. Hidup ini orang-orang yang salah mengerti tentang fitrah kita yang memang ingin mencapai kehidupan yang mudah. Doa kita apa kepada Tuhan? Tuhanku, mudahkanlah urusanku. Sekarang kalau ini Anda, lebih ramping sedikit orangnya. Mudah itu Anda dikasih beban kecil-kecil di pundak Anda, atau beban yang besar? Enaknya yang mana? Yang kecil. Nah, orang kecil mampunya memikul yang kecil. Jadi, kalau Anda mau memikul yang besar, ayo, apa doanya? Tuhanku, kuatkan
Eratkanlah pundakku, sehingga urusan besar kurasakan mudah. Biaya hidup menjadi kecil, karena kemampuanku besar. Jadi jangan sebetulnya mengutamakan doa minta kemudahan, tetapi meminta pundak yang kuat. Jangan minta beban yang ringan, minta pundak yang kuat. Jangan minta kehidupan yang mudah, minta kehidupan yang kuat, sehingga memudahkan kehidupan bagi diri dan orang lain. Itu. Terima kasih untuk jawabannya Pak Mario. Sekarang saya akan masuk ke penanya kepada Pak Mario lewat tayangan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario, nama saya Yendri. Saya ingin bertanya, khususnya di bidang pekerjaan saya, ada kalanya saya dituntut untuk selalu tampil sesuai dengan segmen pasar yang saya geluti. Jadi mungkin itu kurang sreg dengan jiwa saya gitu, karena emang kondisi saya nggak seperti yang saya jalanin saat ini. Jadi gimana caranya supaya saya enjoy dengan pekerjaan saya, di mana saya bukan berada di strata tersebut. Terima kasih Pak Mario, salam super. Pak Yendri yang baik hatinya begini, senioritas itu dibangun karena kita tidak pantas di bawah. Kita kalau ingin mencapai pangkat yang tinggi, jenderal, dari pangkat yang lebih junior kan, pangkatnya kecil gitu, mau ke jenderal. Itu enaknya pantas menjadi jenderal atau tidak pantas menjadi prajurit? Pilih, ayo. Pantas menjadi jenderal atau tidak pantas menjadi prajurit? Tidak pantas jadi prajurit. Yuk, salah-salahan. Siapa yang memilih pantas jadi jenderal? Good. Yang mana yang tidak pantas menjadi prajurit? Good. Siapa yang lebih stres? Ayo. Orang yang merasa pantas jadi jenderal masih prajurit. Stres. Stres. Siapa yang lebih ikhlas? Yang membangun diri supaya tidak pantas jadi prajurit. Dia bekerja keras, rajin, gagah, begitu toh? Tidak pantas jadi prajurit. Kalau begitu lakukanlah yang terbaik di mana kita berada. Jadi anjuran paling sederhana dan mendamaikan. Inginkan yang setinggi-tingginya, karena tidak Anda inginkan pun Tuhan sudah merencanakan Anda jadi jenderal. Kan sebaik-baik manusia. Tuhan sudah merencanakan Anda jadi sebaik-baik manusia. Masalahnya kita belum menjadi sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya kekasih, sebaik-baiknya istri atau suami. Belum. Jadi kalau begitu, jadilah yang sebaik-baiknya di tempat yang paling dekat Anda berada sekarang. Itu yang menjadikan kita terpaksa kaya. Itu. Jadilah yang sebaik-baiknya di tempat kita sekarang, sehingga kita menjadi pribadi yang terpaksa kaya. Super sekali. Sekarang saya kembali ke sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Saya lemparkan. Siapa? Silakan angkat tangan Anda. Iya, saya persilakan Bapak. Selamat malam Pak Mario Teguh. Salam super. Salam super. Nama saya Iman dari Ciledug, Tangerang. Yes, Bapak. Pertanyaan saya sederhana. Umumnya kekayaan buat kita adalah suatu pencapaian. Tapi semua pencapaian itu perlu attitude dan determination yang tepat. Yeah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita sudah determined, kita sudah berusaha, lalu mental attitude apa sih yang membedakan yang terpaksa kaya dengan sisanya? Terima kasih. Super sekali. Ketetapan. Orang yang dihormati itu bukan orang yang benar saja, tetapi tegas dalam kebenarannya. Oke. Orang benar yang tidak tegas menjadi salah. Karena kebenaran yang terlambat salah. Ya. Cantik toh, sederhana ya. Nah, berarti orang yang tegas
salah lebih baik daripada orang yang benar tidak pernah tegas. Mengapa? Orang yang tegas salah segera tahu cara membetulkan. Orang benar yang tidak tegas tidak pernah tahu. Contohnya, berapa banyak wanita digantung bertahun-tahun menunggu sampai sang lelaki merasa yakin untuk melamar. Ayo, saya merhatikan wajah-wajah yang langsung menghindar dari pandangan saya. Tidak tegas. Berarti hidup di dalam ketidaktetapan. Itu tidak pernah ada. Itu sebabnya nasihatnya adalah, berketetapanlah waktu kamu memutuskan, dan setelah memutuskan, berketetapanlah. Banyak orang karena mendengar motivasi untuk memutuskan, segera berketetapan memutuskan. Tapi setelah memutuskan, ragu lagi. Nah itu dia. Jadi, yuk berketetapan, karena kalau kita salah, tetapi itu baik, Tuhan yang membetulkan. Itu. Super Pak Mario. Jadi attitude-nya adalah berketetapan untuk menjadi pribadi yang kaya. Super sekali. Kami akan segera kembali. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Terus saksikan kami di Mario Teguh Golden Ways. Walaupun Anda belum punya, beri supaya Anda diberi. Kita tidak mau dengar orang kaya. Membenci apapun yang sifatnya kaya. Lihat temannya pergi ke luar negeri, pamer. Padahal umroh. Begitu banyak yang ingin bertanya kepada Pak Mario Teguh, antara lain juga bisa dilakukan lewat Twitter Pak Mario, @mtlovinhani ya, satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Dan saya akan ajukan satu pertanyaan kepada Pak Mario dari Anda lewat Twitter. Saya tampilkan di layar. Ini dia. Dari Alba Bulil 46. Lebih baik mana Pak? Orang kaya yang sudah merasa kecukupan, atau orang miskin yang selalu bekerja keras demi mencapai kemandirian finansial? Super sekali. Orang kaya yang sudah merasa kecukupan, apa yang dilakukannya? Bersyukur, lalu meneruskan kekayaannya bagi kebaikan sesama. Lalu tidak lagi memperkaya diri seperti takut kekurangan. Itu orang-orang kaya yang tidak jujur itu tidak punya batasan mengenai apa yang cukup. Nah, orang yang mengenali enough is enough, biasa dikatakan dalam kemarahan, tapi bayangkan kalau katakan enough is enough dalam kedamaian. Terima kasih Tuhanku, kekayaanku sudah cukup, hartaku sudah cukup, sekarang izinkan aku menggunakan ini bagi kemaslahatan sahabat-sahabatku. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, orang miskin yang bekerja keras untuk membangun kemandirian finansial. Apakah itu baik? Baik. Itu seyogianya memang. Kalau kaya, anggun, menyantuni sesama. Kalau miskin, tidak menghujat orang kaya, lalu membangun kemandirian finansial. Orang yang membenci kekayaan, itu menjauhi kekayaan. Karena orang yang membenci kekayaan dan orang kaya tidak bisa belajar cara memperkaya diri. Karena dia tidak mau dengar orang kaya. Membenci apapun yang sifatnya kaya. Lihat temannya pergi ke luar negeri, pamer. Padahal umroh. Gitu? Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti kalau begitu tergantung dari sudut pandang. Dari manapun Anda berangkat, kalau tujuannya bagi kebaikan sesama, Anda tidak mungkin rugi. Orang terpaksa kaya itu karena memperkaya orang lain. Coba sekarang, Mas Hilbram, ini telepon saya. Anda pegang. Nih, saya tidak punya telepon. Lalu kelihatan Anda sangat membutuhkan telepon. Oke, lalu saya bilang gini. Ini katakan saja seandainya Mas Hilbram orang baik, ya. Dermawan. Dermawan, oke? Lalu saya bilang, aduh, ini Mas Hilbram mendengar. Aduh, seandainya aku punya telepon, ya, aku mau berikan ke dia. Ayo, apa yang Mas Hilbram lakukan? Saya kasih, Pak. Nih. Baru saya berikan kepada Anda. Nih, ini pura-pura lo ya. Lagi, nah sekarang, udah. Sekarang. Berarti orang yang tidak punya,
tetapi ingin memberi akan dijadikan punya. Tuh, Tuhan itu begitu. Orang bilang gini, Tuhanku kalau aku punya uang nanti aku akan dermawan. Tidak diberi-beri karena Tuhan belum melihat buktinya. Tapi kalau dia sudah membersihkan pekarangan di samping, sudah mulai cari bambu, ada bambu enggak yang enggak dipakai sini? Aku butuh 4. Kenapa? Untuk buat tiang tenda. Kenapa? Aku mau buat pusat pengobatan untuk tukang becak yang tidak bisa beli obat. Kamu sudah punya uang? Belum. Kenapa? Paling tidak mendamaikan hatiku kalau aku sudah punya tenda. Ayo, sudah lihat setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mendatangkan rezeki dari sudut-sudut yang tidak diduganya. Jadi orang yang tidak punya tapi bersungguh-sungguh memberi, kalau Tuhan percaya melalui tindakan, karena bentuk terindah dari rencana adalah tindakan. Nah, tindakannya ada. Tuhan bilang ini rencananya nyata, diberikan melalui Mas Hilbram, melalui siapapun. Itu. Jadi kalau begitu, jangan hanya berdoa akan, tetapi lakukan sesuatu. Walaupun Anda belum punya, beri, supaya Anda diberi. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan, masih dari Twitter, @mt11hani. Satu lagi pertanyaan dari Twitter, saya tampilkan di layar. @vianpiri, apakah batasan dikatakan mandiri secara finansial? Bersyukur atas apa yang ada, mengumpulkan sebanyak-banyaknya atau tidak ada batasan? Terima kasih. Super sekali, kita tepuk tangan dulu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apakah waktu Anda bekerja itu untuk mampu membiayai kehidupan Anda sekarang saja atau sampai ke masa depan? Masa depan. Oke, sekarang. Apakah kita dengan menua menjadi memampu? Bukan belum tentu, memang tidak. Menua saja menjadikan kita lemah secara mental, lemah secara fisik, dan lemah secara ekonomi. Jadi harus ada yang meng-offset. Nih ya, ini penuaan. Ini penuaan. Anda jadi orang tua itu pasti melemah. Apakah Anda membangun kemampuan membiayai kehidupan? Itu yang meng-offset, istilahnya yang menyeimbangkan. Nah, jadi orang yang bekerja hanya untuk hari ini. Kan ada orang yang bekerja untuk hari ini, masa depannya menderita. Berapa banyak orang, terutama yang datang dari dusun, kalau bekerja begitu sudah punya uang, pulang kampung sampai uangnya habis, baru cari pekerjaan lagi. Ayo, berapa banyak di antara kita kalau punya uang untuk dinikmati segera dan habis? Dan lebih banyak orang sekarang belum punya uang, sudah belanja menggunakan kredit card. Hayo. Jadi sebetulnya menua itu menjadikan kita lemah, itu sebabnya kita harus menjadi pribadi yang lebih mampu sebagai insan yang mandiri secara finansial. Itu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyaksikan Metro TV. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Hanya orang yang minder dengan yang dimilikinya yang pamer. Telah banyak wanita kota cantik bling-bling kalah cepat menikah dengan gadis dusun. Kami lanjutkan lagi MTGW dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat Twitter. Sekarang saya masuk dan menyapa Anda yang sudah bergabung dengan Pak Mario lewat Facebook. Satu pertanyaan dari Facebook akan saya tampilkan di layar. Pertanyaan yang datang dari Heru Purwanto. Lebih baik mana antara terpaksa kaya dengan memaksakan kaya? Bagaimana menurut Pak Mario? Terima kasih, salam super. Salam super Pak Heru. Lebih baik mana, terpaksa kaya atau memaksakan kaya?
Terpaksa kaya. Yang lebih pasti kaya, yang terpaksa kaya atau memaksakan kaya? Memaksakan belum tentu loh ya. Ya, gengsi itu loh. Berapa banyak orang miskin karena gengsi? Ribuan orang setiap tahun miskin karena takut kelihatan miskin. Orang kaya yang sebetulnya tidak takut kelihatan miskin. Kenapa? Dia tahu dia kaya dan dia damai, tidak harus cerita-cerita dia kaya. Hanya orang yang minder dengan yang dimilikinya yang pamer. Seperti wanita yang minder akan berhias berlebihan. Karena apa? Begitu tampil sederhana, kalah cantik dengan gadis dusun yang biasa. Telah banyak wanita kota cantik bling-bling, kalah cepat menikah dengan gadis dusun. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Super sekali, saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda. Masih ada waktu untuk bertanya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak Mario Teguh. Nama saya Abdullah Muda dari Indramayu, Cirebon. Dari Indramayu. Tema kali ini begitu bagus. Seringkali kita melupakan Tuhan. Nah, tadi Bapak sendiri mengatakan bahwasanya jika manusia itu memaksakan untuk terpaksa kaya, apakah terpaksa kaya itu Tuhan ikut campur atau sepenuhnya milik manusia? Terima kasih. Super sekali. Tolong Anda putuskan ya, apakah jodoh ditentukan oleh Tuhan? Harta, rumah, mati, datang Anda hari ini, banjir. Oh ya, sekarang apa yang tidak ditentukan oleh Tuhan itu loh? Kok ada orang itu demikian yakinnya bahwa jodoh itu ditentukan oleh Tuhan, lalu mengabaikan semuanya. Segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada kekhususan dalam jodoh, dalam rumah, dalam harta, dalam mati. Sudah diserahkan kepada kita sebagai bagian dari nasib. Tuhan itu punya daftar usia kita. Kalau kita begini panjang, kalau begini pendek. Tuhan punya daftar jodoh Anda. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, berarti kalau kita tidak baik dijodohkan dengan wanita yang penyiksa. Itu loh. Pak, jadi kalau begitu, mengenai ketetapan Tuhan, kita terima ketetapannya adalah bahwa kita, saya ganti tintanya, kita itu adalah sebab bagi nasib. Kita ini sebab. Orang yang menjadi sebab yang baik bagi nasibnya, nasibnya baik. Good. Takdir bisa Anda ubah? Bisa? Tidak. Bisa memohon. Gini loh, ada yang diberikan kepada kita sebagai untuk kewenangan kita. Takdir Tuhan itu memang tidak ada yang dibatasinya kalau kita minta. Tetapi sudah ditetapkan takdir itu sudah ketetapan Tuhan. Jangan minta ubah takdir kalau nasib belum diperbaiki. Iya toh? So kalau begitu jangan risaukan takdir, itu sudah ditetapkan Tuhan. Pengertian kita tidak cukup mengenai itu. Pengertian kita sempurna mengenai nasib, bahwa yang Anda lakukan adalah penyebab bagi kebaikan hidup Anda. Itu sudah ditetapkan. Itu. Masih ada waktu untuk kebersamaan kita di program ini. Pastikan Anda tetap menyaksikan MTGW membicarakan mengenai terpaksa kaya. Tentunya di sini di Metro TV, hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Karena Tuhan Maha Adil, maka saya tidak mungkin rugi kalau saya menguntungkan orang lain. Setuju? Orang yang berguna bagi orang lain, itu karena diizinkan berguna. Menyambung dari pertanyaan sahabat super yang sudah hadir di studio tadi, mungkin ada beberapa orang yang tidak mau kaya karena takut berubah setelah kaya. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah bagaimana menghadapi perasaan ini, Pak? Perasaan takut
ketika nanti kita menjadi kaya, kita berubah menjadi pribadi yang tidak baik lagi? Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Justru orang-orang yang bekerja tidak untuk menjadi kaya, tetapi yang dilakukannya akan memperkayanya, tidak khawatir dia berubah. Karena kayanya adalah sesuatu yang tidak ditujunya. Dia tahu, lihat ya, dia tahu dia kaya karena mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Oke? Bisa berubah nggak dia dengan tidak lagi berguna bagi orang lain? Tidak. Nah, dia berguna bagi orang lain. Dengarkan ini, jarang kita bicarakan ya. Orang yang berguna bagi orang lain itu karena diizinkan berguna. Itu banyak orang tidak mengerti bahwa dia harus diizinkan oleh orang lain. Banyak orang pandai tidak jadi apa-apa karena sombong sampai tidak diizinkan tampil. Karena kalau tampil menyiksa orang lain. Lihat ya, berarti kalau begitu orang ini maju di kelas di mana dia menghasilkan kebaikan karena diizinkan. Kembali ke orang ini. Nah, orang ini diizinkan kenapa? Rendah hati, ramah penyayang, menerima semua pendapat, lalu menyimpulkan dengan bijak. Nah, bagaimana mungkin dia merusak ini? Karena ini menghasilkan ini menghasilkan ini. Lalu, dia bersikap seperti itu karena kedekatannya dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan kenapa? Karena dia manja sama Tuhan. Dia mengenali bahwa tidak ada yang dilakukannya yang bisa terjadi apa-apa kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, dia kaya. Mau batalkan di sini yang menjadi sebab semuanya? Tidak. See? Berarti kalau gitu indah sekali. Lebih baik ini, adik-adik saya yang muda. Lebih baik Anda berada dalam perjalanan orang yang nanti akan terpaksa kaya. Daripada sudah kaya yang perjalanannya menuju kemiskinan. Jadi tabahlah, sabarlah. Kalau Anda melakukan sesuatu yang baik, sudah. Jangan lihat macam-macam, teruskan. Jadikan diri Anda bernilai bagi sesama. Itu. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas perhatian baik Anda dalam program Terpaksa Kaya. Sehingga kita mudah-mudahan mulai hari Senin besok terpaksa terima gaji lebih baik. Amin. Iya toh, terpaksa dijatuh cintai pria. Yang tampan, kaya, setia, tidak tertarik kepada wanita lain. Amin, bukan main. So, kalau begitu, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Nih, kalau ada kaya, berarti ada kemampuan untuk membeli. Betul? Kalau ada kemampuan untuk membeli, berarti ada harga yang harus dipenuhi. Good, ada harga yang harus dipenuhi. Nah, kalau ada harga yang harus dipenuhi, ada ini di sisi sana yang sangat dirindukan oleh orang, yaitu yang gratis. Iya toh? Ini harus dipenuhi, ini gratis. Dalam pertukaran antara kita manusia ada yang gratis. Dengan Tuhan ada yang gratis. Dari Tuhan semuanya gratis. Ya, betul. Nah, sekarang, Tuhan mengatakan gini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Nah, kalau bermanfaatnya minta uang wajar ya. Tapi kalau bermanfaatnya gratis, ayo. Untung nggak orang ini? Kalau saya berikan manfaat, saya tidak minta uang. Untung? Good. Nah, Tuhan maha adil. Sehingga saya tidak mungkin rugi kalau saya menguntungkan orang lain. Pegang logikanya. Karena Tuhan maha adil, maka saya tidak mungkin rugi kalau saya menguntungkan orang lain. Setuju? Pegang dulu itu ya. Berarti orang yang menguntungkan orang lain, itu pamrihnya adalah dibayar oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang bekerja tanpa pamrih. Semuanya dengan pamrih. Pamrihnya siapa? Tuh. Oh, berarti orang-orang yang dikayakan oleh Tuhan dalam kehidupan yang indah, yang tidak dikejar-kejar fitnah,
yang tidak harus mencuri, tidak harus masuk ke kekuasaan untuk bisa menyembunyikan dusta. Itu orang-orang yang bekerjanya, yang doanya adalah Tuhanku, mampukanlah aku menyejahterakan saudaraku. Coba, berarti orang ini ikhlas sekali. Berarti yang dilakukannya adalah untuk keuntungan sesama. Nah, sebelum mampu melakukan sesuatu yang gratis untuk banyak orang, Anda harus membuktikan bahwa Anda mampu secara insan ekonomi melalui pendidikan yang tinggi, melalui pengalaman eksekutif yang super, melalui kemampuan membangun organisasi yang baik. Lalu orkestrakan itu semua menjadi sebuah pelayanan yang indah, yang menguntungkan banyak orang tanpa Anda minta uang. Nah, mudah-mudahan dengan keikhlasan itu ditetapkan bagi Anda, bagi keturunan Anda, bagi kemuliaan nama orang tua, bagi istri dan anak-anak, dan sahabat-sahabat Anda, bahwa Anda masuk dalam golongan yang dikayakan oleh Tuhan, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Mario. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Sampai berikutnya di Mario Teguh Golden Ways. Termotivasi lagi untuk menjadi lebih kaya. Ternyata setelah saya mengikuti, itu lebih dahsyat, lebih bisa mengena di hati. Saya menjadi lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini karena pada dasarnya adalah manusia telah lahir dengan kaya. Hanya bagaimana kita mensyukurinya. Bagaimana kita menjadi seseorang yang kaya akan hati kita untuk membantu orang lain, serta memberikan semua kekayaan hati kita itu. Setelah mendengar kata-kata dari Pak Mario tadi, saya semakin termotivasi dan semangat untuk menjadi semakin kaya dan juga diimbangi dengan akhlak yang baik. Memberikan motivasi yang lebih, khususnya bagi kehidupan pribadi dan untuk kehidupan kerja saya. Terima kasih Pak Mario.